لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا رسول الله أجمعين. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم واجعل محفظا للمحتوى في العالم بحق محمد صلى الله عليه وسلم. ما بعد وقال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلمه وبعلم مشايخنا في الدارين آمين. Bapak Ibu jamaah Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala biasa memberikan rahmat dan taufiknya kepada kita sekalian sehingga kita semua wajah untuk melanjutkan kajian kita yaitu dengan ilmu. Kajian ini setiap malam Rabu bagaimana biasa dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah. Salam dan salam kita sama-sama dekat pada junjungan alam kita dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas jasa yang sehasil umatnya dari alam yang penuh dengan kebaikan menuju alam yang sempurna dengan kehidupan dan semoga dan lainnya. Jamaah yang saya muliakan, alhamdulillah kita telah sama-sama sampai pada bahasan wal mas'alah ayat minha wa min kulli suratin ghayri qira'atan. Bismillah atau baca basmalah itu adalah termasuk daripada ayat daripada surah Al-Quran, termasuk daripada surah Al-Fatihah. Jadi bismillah itu adalah ayat. Jadi kita hitungnya dari persatu dari bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim 1. Alhamdulillahirabbil alamin wa ar-rahmanir rahim 3. Maliki yaumiddin fa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 5. Dan lahir sebagai kafir sallallahu alaihi an'amta 'alaihim wa yadhillu ma'amta 'alaihim wa la kita harusnya dari bismillah kita kitabnya wal basmalah ayat minha. Jadi membaca basmalah itu adalah termasuk ayat darinya. Ayat dari surah Al-Fatihah. Wa min kulli suratin, dan juga merupakan ayat dari setiap surah di dalam Al-Quran ghairu bara'atan, selain surah At-Taubah yang diawali dengan bara'atun minallah. Dan di sana cuma satu surah itu saja, surah At-Taubah yang tidak dituliskan basmalah. Semua surah di dalam Al-Quran itu
maka basmalahnya dihitung ayat yang pertama, kecuali surah At-Taubah, yaitu surah Baroah. Ya, namanya ini kenal kata nama tempatnya itu Baroah. Selain dari itu semuanya termasuk daripada surat atau ayat-ayat daripada surah Al-Quran. Oleh karena itu kita dianjurkan dan diwajibkan untuk membaca basmalah ketika kita memulai membaca Al-Quran. Ya, membaca Al-Fatihah ketika sholat. Masalah ada yang bacanya jahar, ada juga yang bacanya dengan cara sir. Jahar itu bersuara Bismillahirrahmanirrahim. Ada juga dia dalam kecil aja dibacanya. Dalam hati atau dia bisa kecil-kecil dibacanya, cara sir namanya. Jadi Bismillah itu adalah merupakan ayat daripada setiap surah di dalam Al-Quran selain daripada surah At-Taubah. Kenapa? Kalau surah At-Taubah ini tidak dicampurkan kata Bismillah, maka kata para ulamanya pertama adalah kata Baroah di situ isi kandungannya baik dari awal itu kebanyakannya itu adalah tentang peperangan. Namanya orang perang, di dalam hati dan pikirannya itu adalah bagaimana dia bisa saling membunuh, berhasil membunuh orang, berhasil menjadi pemenang. Nah, namanya orang yang perang ini tidak ada kata kasih sayang. Sedangkan Ar-Rahman, Ar-Rahim itu adalah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat Allah yang agung, yaitu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maka kalau ada orang mau berperang, mau membunuh musuh Islam, misalkan ketika dia sudah mau mengayunkan pedangnya, kemudian timbul kasih sayangnya, saya bunuh pelan-pelan aja ya, lebay gitu kan. Nah, jadi itulah sebabnya di surah At-Taubah ini tidak dicampurkannya, bahkan diamalkannya untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Maka di setiap Al-Quran dipikirnya, dibujuknya biasa kadang di kiri, kadang di bujuknya dituliskan A'udzu billahi minan nar wa min syarril kuffar wa min ghadabil jabbar billahi wa rasulihi itu dibaca, atau minimal A'udzu billahi minan nar, aku berlindung dari siksa api neraka. Itu yang kita baca kalau kita membaca surah At-Taubah dari awal. Jangan kita langsung Bismillahirrahmanirrahim. Qara'atun minallah. Harap di situ ya membaca Bismillah. Nah itu kecuali satu surah di dalam Al-Quran yang kita baca Bismillah adalah surah At-Taubah yang awalnya Baroah. Nah, alasannya tadi itu karena di awal surahnya sebagian besar isinya terkandung adalah tentang peperangan. Jadi tidak cocok kalau dibacakan sifat Allah yaitu Bismillahirrahmanirrahim, sifat kasih sayang tidak pas ditaruh di sana. Karena orang perang itu antara kedua belah pihak ini sama-sama ingin saling membunuh dan menjadi pemenang. Jadi tidak ada sifat kasih sayang di situ. Kalau ada sifat kasih sayang antar sesama di situ tidak ada perang.
Nah itu. Tapi Islam yang jelas dan dengan tegas mengharapkan untuk membunuh setiap yang bernyawa manusia, khususnya ini. Diharapkan ya terkecuali dengan kata lainnya kita ini dimusuhi dan mau dibunuh, ya kita wajib membela diri. Makanya dari awal Rasulullah SAW itu pertama-tama untuk apa namanya, untuk perang itu bukan Rasulullah yang punya atau menantang perang tidak, karena ada tantangan dari pihak lain, pihak luar, negara luar, sehingga ya Rasulullah SAW dalam pertimbangan dan dengan para sahabatnya itu ya meladeni karena sudah menghina agama kita, kemudian membantu banyak kaum muslimin sahabat-sahabat pada masa itu. Maka ya Rasulullah bertangan langsung untuk memimpin peperangan. Nah, jadi ini membaca basmalah ya. Bismillah itu hukumnya adalah wajib dibaca ketika kita mulai membaca surah Al-Fatihah dan surah-surah yang lain di dalam Al-Quran, terkecuali surah Al-Taubah yang diawali dengan Wa-Ra'an dan Wa-Ra'an. Wajib tertibuha wa tawaliha, wajib bacaan bismillah ini tertib, tersusun, wa tawaliha dan juga teratur, ya tertib, teratur, kemudian tersusun. Dia tidak sembarangan, yang awal jadi terakhir, atau jadi tengah, yang tengah jadi depan, jadi pertama misalkan. Dia harus tertib, berurutan, beriringan awalnya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, surah Fatihah itu harus tertib, pertama itu tertib, teratur. Kemudian berurutan, jangan kebolak-balik. Alhamdulillahirabbil alamin, ihdinas siratal mustaqim, maliki yaumiddin. Dibolak-balik. Tak boleh. Nah, jadi apa katanya? Wajibu tartibuha wa tawaliha. Surah Fatihah itu wajib supaya tertib, tersusun itu dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tidak boleh diganti posisinya, yang 2 jadi nomor 6, yang 3 jadi nomor 1 dan lainnya. Nah itu surah Al-Fatihah. Jamaah sekalian, setiap ibadah, setiap amalan yang bila kita tidak memulainya dengan bacaan bismillah, maka kata di dalam hadis Rasul katakan itu akan tertolak. Tertolak di sini maksudnya kita tidak dapat apa-apa, jadi dapatnya mencapai saja. Maka mulailah kalau mau mendapatkan pahala dan mudah-mudahan kita mendapatkan husnul khotimah, maka mulailah setiap langkah kita dengan bismillah. Keluar kita dari rumah, bismillah, la haula wala quwwata illa billah. Intinya ada bismillah nama Allah kita. Nah, masak kita, mengandang nasi, kita cuci dulu, bismillahirrahmanirrahim. Baca sebanyak-banyaknya supaya berkah apa yang dikonsumsi atau dimakan oleh anak dan keluarga kita. Baca bismillah. Kullu amalin la yubda' fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, fahuwa abtar, fahuwa ajzar, katanya di dalam hadis. Setiap amal, setiap ibadah
yang dilakukan manusia ini la yubda fihi, yang tidak dimulai dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, bahwa maka dia akan terputus, bahwa abtar, dia tidak akan mendapatkan faedahnya, mendapatkan pahalanya. Maka mulailah setiap amalan yang kita lakukan, terlebih sholat kita, mulai dengan bacaan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Banyak sekali keutamaan daripada baca Bismillah ini. Di antaranya juga di sini sallallahu alaihi wasallam Nabi kita mengatakan, "Ma min 'abdin yaqul bismillahirrahmanirrahim illa dzaka syaitan kama yadullu rasul 'ala al-nar." Tidak ada dari seseorang hamba yang membaca bismillahirrahmanirrahim kecuali syaitan itu hancur sebagaimana hancurnya timah di atas api. Di atas api. Jadi dengan membaca bismillah saja, timahnya, kelebihan dan keutamaannya itu, syaitan itu akan hancur sebagaimana timah itu cepat hancur bila dia kena dengan sedikit api saja yang panas. Oleh karena itu kita jangan sampai lupakan Bismillahirrahmanirrahim di setiap gerak-gerik dan amal ibadah kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Man qala bismillahirrahmanirrahim marratan lam yadallahu bihi dzarratan." Nabi juga bersabda, barang siapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim sekali saja, maka tidak akan tertinggal sedikit pun darinya dosa-dosa kecilnya. Coba berbiasa faedah daripada membaca bismillahirrahmanirrahim. Kita ini baru mulai baca bismillah, ini belum takbir kita. Atau kita mulai dari dulu, makanya kita sering banyak-banyak, semakin banyak kita membaca bismillah, maka semakin banyak faedah-faedah keberkahan, kebaikan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya sebagaimana sabda Nabi yang lalu, siapa saja yang membaca bismillahirrahmanirrahim sekali saja, maka tidak akan tinggal padanya dosa kecil, sebagaimana dosanya itu akan dihancurkan, dosa kecilnya itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kekuatan api yang panas yang cepat menghancurkan timah, melelehkan timah yang tadinya timah besar, ya, kemudian bila kena api maka dia akan meleleh dengan sendirinya, cair. Demikian daripada keutamaan Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, jadi wajib hukumnya kepada kita ketika membaca surah Al-Fatihah untuk membacanya secara berurutan, secara tertib, tidak boleh compak caping, apalagi dihilangkan ayatnya. Saya tidak mau lagi malam maulid, katanya maafkan nama saya pendek, saya tidak usah malam maulid aja lah, dah sampai ini siratal mustaqim saja bacaan saya. Nah, ini tidak boleh, haram seperti itu. Kita menghilangkan, maka merubah konteks daripada Al-Quran. Surah Al-Fatihah mulai dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, kalau artinya bukan masuk ayat, kalau artinya nanti ada penjelasannya insyaallah pada pertemuan kita berikut masalah ayat.
Fa in sakata fiha 'abdan, apabila seseorang misalkan terdiam di dalam membaca surah Al-Fatihah itu, abdan secara sengaja dia, wadana aw qasra, kemudian lama dan sebaliknya ringkas misalnya, wa qasada qata'al qira'atan, dengan tujuan dia itu memutus bacaannya, aw khallaha bi zikrin aw qira'atin min ghairiha, atau dia memberikan jeda selang waktu menjelangnya dengan zikir atau membaca selain zikir, misalnya selawat, istighfar dia baca misalkan, mimma laisa min maslahatis shalah in qata'at qira'atahu wa yasta'nifuha. Nah, maka apa yang dibaca ini kalau bukan selain daripada apa yang dituntut oleh agama, tentang perintah atau ajaran-ajaran sholat yang dituntut oleh Nabi kita, maka itu terus ya tidak terima, tidak diterima, tidak sah. Kita misalkan membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, diam kita, kemudian kita baca apa? Kita baca misalkan, oh banyak kita zikir La ilaha illallah, atau kita baca Astaghfirullahaladzim. Nah, ini kalau tidak ada tuntunannya yang kita baca seperti ini, walaupun zikir, karena tidak ada tuntunannya misalnya dari Rasulullah SAW, maka sholat kita ini, bacaan kita ini tidak terterima, putus. Maka oleh karena itu bagaimana? Wa in kana min maslahatis shalah kata'minihi li ta'mini imamihi, akan tetapi jikalau itu merupakan bagian daripada ritual-ritual sholat seperti membaca amin, itu ada tuntunan dari Rasulullah SAW, maka tidak. Kalau tadi tidak ada ajaran atau tuntunan Nabi kita yang mengajarkan, misalkan apalagi ditambah dengan bahasa sendiri, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, alhamdulillah untuk saya diberikan rezeki banyak, alhamdulillah untuk kami diberi dijadikan jadi anak yang soleh. Nah, itu dibacanya misalkan sembari dia diam ketika membaca surah Al-Fatihah ketika sholat, maka tidak boleh seperti itu. Karena apa? Karena tidak ada tuntunan yang diberikan oleh Nabi kita yang mengajarkan seperti itu. Diam untuk menjelang-jelang daripada sholat bacaan surah Al-Fatihah itu. Jadi harus berurutan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, jadi jangan diputus. Lama putusnya, berhentinya, diamnya, atau sebentar. Nah, ini tidak boleh.
Wa in kana li maslahatis sholati kata'minihi li ta'mini imamihi. Nah, kalau tadi jikalau itu misalkan karena ada hubungannya dengan maslahah ritual sholat, misalkan seperti membaca amin, au fathihi, au fathihi alaihi, atau fathihi alaihi. Iza ghalaba ayat al-Qur'an ma taraddada fihi min al-Qur'an wa misalul Qur'an fi asma'il Fatihah bi maslahatis salat. Atau misalkan ada kesalahan ketika membaca Al-Fatihah imamnya, misalkan ada keliru, maka tentu terputus. Tentu imamnya harus berhenti mendengarkan apa yang makmum di belakang menegurnya, memberikan peringatan kepadanya. Nah, jadi kalau ada terjadi seperti hal demikian, au sakata au dzakara nasiyan lam taqdi. Nah, ini contoh daripada yang tidak menyebabkan terputus daripada surah Al-Fatihah yang kita baca ini adalah termasuk juga karena salah, atau dia itu diam karena dia memang lupa, betul-betul lupa, misalkan dia di dalam. Nah, ada yang begitu, kita lupa baca surah Al-Fatihah, tak tersusun baca surah Al-Fatihahnya. Nah, maka kalau dia lupa sengaja, ya itu harus diulang kembali surah Al-Fatihahnya sampai benar. Ya, jangan sampai sengaja. Atau dia diam, diputus lama, misalkan Alhamdulillahirabbil alamin, nanti setelah 10 menit dia baru Ar-Rahmanir Rahim. Ngapain aja 10 menit? Nah, itu yang menyebabkan dia terputus. Nah, padahal menghayal dia yang tidak dipikirin ketika sholat sendiri misalkan. Nah, tidak boleh. Walau taraka minha harfan aw tashdidatan aw abdala harfan bi harfin lam tasihha. Nah, jikalau ada orang yang meninggalkan dari surah Al-Fatihah itu huruf, misalkan ini dia salah huruf, atau salah tasdid, atau salah dia, atau diganti hurufnya misalkan dengan huruf yang lain, maka sholatnya tidak sah, karena Fatihahnya tidak sah. Karena Fatihah itu termasuk rukun, rukun sholat, maka tidak sah sholatnya. Tidak boleh kita, makanya perlu kita pelajari betul-betul di surah Al-Fatihah, karena surah Al-Fatihah ini kunci daripada sahnya sholat kita. Harus betul, tidak boleh kita mengganti huruf, tidak boleh kita merubah hurufnya, tidak boleh. Alhamdulillah, al-hadis kita ganti dengan hadada, misalkan hatabal. Alhamdulillah Rabbil alamin, kita ganti alamin memakai ain dengan huruf alif misalnya. Alamin salah. Maka harus betul-betul kita pelajari di hurufnya, jangan sembarangan kita membaca surah Al-Fatihah, karena bahasa Arab itu rata-ratanya itu kalau hurufnya salah, ketukar, maka arti dan terjemahan maknanya pun ketukar, salah dia. Maka kita sebagai kaum muslimin ini ya wajib dan sunnah lagi mengutamakan mempelajari daripada surah Al-Fatihah ini betul-betul hurufnya diteliti, harus dipahami betul-betul. Nah, kalau artinya penting juga, artinya akan tapi tidak wajib. Namun mempelajari surah Al-Fatihah tepat huruf-hurufnya ini adalah wajib ya, karena ini menentukan daripada sahnya sholat kita. Karena orang yang
meninggalkan misalkan bacaan Al-Fatihah ini, dia tidak baca, atau dia misalkan sengaja walaupun kami harfan atau tasdidatan, satu huruf dia ganti atau tasdidnya diganti. Nah, kalian contohnya yang tasdid atau dari pertama Bismillahirrahmanirrahim, tidak ada tasdidnya kan, Ar-Rahmanirrahim. Nah, Ar-Rahmanirrahim tidak ada tasdidnya, hilangkan yang pertama Ar-Rahmanirrahim. Ada yang begitu ngaji? Ada yang begitu? Ar-Rahmanirrahim ada yang begitu? Maka tidak sah, karena dia meninggalkan tasdid di dalam surah Al-Fatihahnya. Maka dia belajar tasdid. Atau Ar-Rahman bertasdid, tetapi Ar-Rahim tidak bertasdid. Ar-Rahmanirrahim. Nah, biasanya anak-anak kecil kan belum bisa membedakan dia kan tasdid bagaimana, asal-asalan. Maka dia tidak sah, salah baca surah Al-Fatihahnya. Tidak boleh. Waladhdallin, dolin katanya. Nah, ada pula dulu saya mengatakan juga waladhdallin katanya. Gimana hukumnya? Baca surah Fatihahnya begitu, imam itu. Nah, maka tidak sah karena surah Fatihahnya salah-salah bacanya. Makanya syarat utama menjadi seorang imam itu, syarat utama yang utamanya itu harus yang paling pasif itu, walaupun dia masih kecil umurnya. Umurnya dia senior tak kalah dia, padahal zikir apa namanya mulutnya sudah bengkok-bengkok, tak mau berhenti jadi imam. Baca Al-Fatihah sudah tidak pas, dia aja yang malu. Kalau kalian jadi imam tidak berkah katanya, tidak sah sholat kalian. Saya aja jadi imam katanya. Baca Al-Fatihahnya tidak ada tasdidnya, tidak jelas hurufnya. Tidak boleh kita menjadi imam sembarangan. Oleh karena itu mari ya, dalam kesempatan ini kita saling nasihati. Kalau misalkan saya juga di dalam membaca surah Al-Fatihah ada yang tertukar hurufnya, ditegur, jangan dibiarin salah, ditegur. Karena terkadang kita keselio lidah namanya, keselio lidah. Kadang-kadang ayat yang sudah biasa kita hafal dan dari kecil pun bisa lupa kita namanya ketika kalau sudah mulai sholat ini. Yang tidak pernah kita pikirkan tadi ketika masih di rumah itu bisa datang ketika sholat itu. Aneh memang, setan itu. Nah, maka kenapa orang yang berilmu lebih, orang yang memiliki sopan santun, adab istiadat, adab akhlakul karimah lebih utama daripada orang yang berilmu? Ya karena orang yang pintar itu banyak, dan kalau dia sombong maka tidak ada artinya ilmunya. Maka kesopanan, ilmu etika, ilmu akhlak itu lebih utama daripada pintar-pintar semata. Kalau kita berbicara pintar, berbicara alim, setan lebih alim. Tetapi kenapa dia diusir dari surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena setan itu ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kesombongannya. Tidak mau Allah memerintahkan dia untuk sujudlah, masjid di Adam. Masa di Adam, karena masjid di Adam, dia tidak mau bersujud kepada Adam, iblis itu, setan. Makanya dia diusir daripada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pintar alim, makanya Allah taruh dia di surga waktu diciptakannya itu. Jadi bukan di dunia. Maka diusirlah dia karena kesombongannya. Jadi tidak mau sujud kepada Adam karena merasa
ketika beralih mereka. Nah, bayangkan asyaiton jauh majulah kata kita. Setan itu bisa dia keluar masuk berlewat lalu oleh darah kita. Biasanya kayak kemana? Tinggi ilmunya lawan setan. Setan itu tidak perlu cari mana yang berlubang, hidung kita, telinga kita dan lainnya. Tidak perlu. Setan itu bisa keluar masuk dari peredaran darah kita juga. Kata Nabi kita. Itu sebenarnya ketinggian dari aliran ilmunya namanya iblis, setan iblis ini. Nah, oleh karena itu ya jangan lupa kita banyak-banyak baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Setan itu akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, diusir dia daripada sekalian kita. Nah, inilah yang dapat disampaikan pada malamnya dia ini. Kita dengan pas malam dan surat Al-Fatihah ya. Membaca bismillah dan surat Al-Fatihah supaya kita berusaha memperhatikan huruf demi huruf di dalam bacaan surat Fatihah kita. Mudah-mudahan teman kita pada malam ini memberi berkat dan manfaat kepada kita bagi jawaban alamin. Bila ada yang kurang jelas dari penjelasan tadi, dan kita mau untuk ditanya bukannya di sini ya, ada topik tadi insyaallah ya, dari ibu atau dari bapak silakan. Dalam zikir surat 3 ya, kita dengan bismillah dan Al-Fatihah dan surah Al-Fatihah. Ya. Dalam penyebutannya nama surah, kalau yang benar lisannya orang Arab, lisannya Nabi kita yang kita sebutkan sesuai dengan dalam Allah namanya Al-Fatihah. Fatihah itu asal kata dari Fataha, yaitu membuka. Nah, kalau ada yang bilang surah Al-Fatihah, gimana? Nah, itu penyebutannya. Kalau tujuannya sama, maksudnya itu surah Al-Fatihah, tetapi apa namanya? Ketika menyebutnya lahjahnya ini, dialeknya dan intonasinya yang berbeda. Al-Fatihah. Ketika membaca surah Al-Fatihah harus jelas. Jadi tidak boleh nanti ikut ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, tidak boleh. Ada baca itu Alhamdulillahirabbil alamin. Ada begitu. Nah, jadi tidak jelas. Maka harus belajar membaca Al-Quran terlebih surah Al-Fatihah, karena dia kunci daripada sah dan tidaknya sholat kita ini. Ya tidak sah kalau betul-betul dia sudah kalau dia betul-betul tidak ada kesempatan, tidak ada waktu belajar ilmu, dan rata-rata satu kabupaten seperti itu tidak ada yang bisa, yang macam-macam. Nah, jadi itulah kewajiban ilmu itu yang minimalnya di surah Al-Fatihah ini dipelajari betul-betul supaya tidak salah, supaya sholat kita ini betul harus sah menurut apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pelajari. Nah, karena orang yang tidak bisa itu dan orang yang lupa ya dia tidak akan hukum. Tetapi kalau dia membiarkan dirinya begitu-begitu, duduknya bacanya jelas tidak sah.
Jadi harus belajar. Kan banyak kiai-kiai kita, banyak ulama-ulama kita, banyak sepuh kita, tokoh agama kita. Maka belajarlah. Allah Taala kalau kita duduk dengan bersama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma tawfiq al-hadi ila al-huda wasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد